teman-teman, kenalin nama aku Kania Fakhira dan hari ini aku akan membahas tentang sesuatu yang sangat menarik untuk tugas kuliah kita di mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen yang diajarkan langsung oleh dosen kita yang sangat-sangat keren yaitu Bu Reskino SE AK MSI CA PhD. Nah, pokok bahasan yang bakal aku bahas di video kali ini adalah tentang perencanaan strategis. Siapa sih yang penasaran tentang apa itu perencanaan strategis? So, di video ini aku bakal bahas secara tuntas tentang perencanaan strategis. Oke, bahasan yang pertama yaitu definisi perencanaan strategis. Jadi, perencanaan strategis ini adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan tentang jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Menurut Kershner, perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja selama 5-10 tahun ke depan. Sedangkan menurut Robert Anthony, perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan juga perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap programnya selama beberapa tahun ke depan. Maka dapat disimpulkan bahwa rencana strategis adalah rencana spesifik mengenai bagaimana cara untuk mencapai ke arah masa depan yang akan diambil oleh suatu entitas. Sedangkan perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap programnya untuk jangka panjang. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat dari proses perencanaan strategis. Nah, proses perencanaan strategis formal dapat memberikan 4 manfaat kepada organisasi. Yang pertama sebagai kerangka kerja untuk mengembangkan anggaran tahunan, yang kedua sebagai alat pengembangan manajemen, yang ketiga sebagai mekanisme untuk memaksa manajemen agar memikirkan jangka panjang, dan yang terakhir sebagai alat untuk menyejajarkan manajer dengan strategi jangka panjang perusahaan. Nah, manfaat pertama sebagai kerangka kerja untuk pengembangan anggaran, apa sih maksudnya? Maksudnya adalah suatu anggaran operasi memerlukan komitmen sumber daya untuk masa depan. Diperlukan bagi manajemen untuk membuat komitmen sumber daya atau ide yang jelas mengenai arah dan tujuan organisasi di masa yang akan datang. Manfaatnya dari pembuatan suatu rencana strategis yaitu diperlukan rencana yang memfasilitasi formulasi dari anggaran operasi yang efektif. Nah, suatu perusahaan tanpa adanya proses perencanaan strategis mempertimbangkan terlalu banyak permasalahan yang muncul, sehingga secara kapasitas lebih mengarah terhadap kelebihan informasi, pertimbangan yang tidak mencukupi, atau pengabaian dari lingkungan disfungsional yang dapat memengaruhi kualitas dari keputusan alokasi sumber dayanya. Nah, proses perencanaan strategis dapat mempersempit rentang opsi sehingga perencana dapat membuat keputusan alokasi sumber daya yang intelijen selama proses pembuatan anggaran. Manfaatnya yaitu memfasilitasi keputusan alokasi sumber daya yang optimal yang mendukung adanya opsi-opsi strategis kunci. Lalu manfaat kedua ada sebagai alat pengembangan manajemen. Maksudnya, perencanaan strategi formal merupakan suatu alat yang sangat penting dalam konteks pendidikan dan pelatihan manajemen. Nah, alat ini berperan besar dalam membekali para manajer dengan pemahaman yang mendalam tentang konsep strategi serta langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkannya secara efektif. Dengan adanya perencanaan strategi formal, manajer mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan pola pikir yang terstruktur dan juga strategis yang diperlukan dalam mengelola organisasi dan mencapai tujuan jangka panjang. Yang ketiga yaitu sebagai mekanisme untuk membuka manajemen memikirkan jangka panjang. Para manajer biasanya lebih fokus pada permasalahan taktis dan pengelolaan rutinitas bisnis sehari-hari dibanding memikirkan pembangunan di masa yang akan datang. Proses perencanaan strategis yang formal mendorong para manajer untuk meluangkan waktu guna memikirkan isu-isu jangka panjang yang signifikan. Manfaat yang keempat yaitu sebagai alat untuk menyejajarkan manajer dengan strategi korporat. Maksudnya, debat, diskusi, atau negosiasi yang terjadi selama proses perencanaan mengklarifikasi strategi korporat, menyarukan dan menyejajarkan manajer dengan strategi semacam itu, dan mengungkapkan implikasi dari strategi korporat bagi manajer individual. Keputusan program ditetapkan pada satu waktu dengan rencana strategis yang mengintegrasikannya.
Nah, selama proses penyusunan rencana strategis, mungkin terungkap bahwa keputusan-keputusan individual tidak membentuk kesatuan yang memuaskan. Rencana investasi baru mungkin menunjukkan kebutuhan dana yang lebih besar di beberapa tahun daripada yang mampu disediakan oleh perusahaan-perusahaan pada tahun-tahun tersebut. Nah, selain itu, perubahan yang direncanakan dalam program utama mungkin juga menuntut adanya penyesuaian pada ukuran program mendukung. Pembahasan selanjutnya yaitu ada analisis program yang diusulkan. Analisis program dalam perencanaan strategis mencakup dua aspek utama. Yang pertama, analisis program-program baru yang diusulkan, dan yang kedua, analisis program-program yang sedang berjalan. Analisis program-program baru yang diusulkan. Maksudnya, ide-ide untuk program baru dapat berasal dari manapun dalam suatu organisasi, misal dari CEO, atau dari staf perencanaan kantor pusat, atau dari berbagai bagian organisasi yang beroperasi. Beberapa unit merupakan sumber yang lebih mungkin dari ide-ide baru dibandingkan dengan unit-unit lain karena alasan-alasan yang jelas. Organisasi riset dan pengembangan diharapkan menghasilkan ide-ide untuk produk atau proses baru. Organisasi pemasaran diharapkan menghasilkan inovasi pemasaran. Organisasi teknik produksi diharapkan menghasilkan peralatan dan metode produksi yang lebih baik. Nah, keberhasilan suatu perusahaan tergantung pada kemampuannya untuk menemukan dan mengimplementasikan program-program baru dari berbagai sumber, sehingga sistem yang lebih fleksibel lebih dibutuhkan. Nah, sistem tersebut harus menyediakan langkah-langkah selanjutnya dan evaluasi yang menyeluruh dari hasil setiap langkah sebagai dasar untuk membuat keputusan pada langkah-langkah berikutnya. Lalu, analisis program-program yang sedang berjalan. Maksudnya, ada beberapa cara dalam menganalisis program-program yang sedang berjalan, seperti rantai nilai dan pembiayaan berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Nah, rantai nilai atau value chain ini adalah serangkaian aktivitas yang saling terkait dan menciptakan nilai bagi suatu produk atau jasa mulai dari tahap awal hingga produk atau jasa tersebut sampai ke tangan konsumen. Sedangkan ABC digunakan untuk melacak biaya ke aktivitas-aktivitas spesifik yang menyebabkan terjadinya biaya tersebut. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu proses perencanaan strategis. Perusahaan yang beroperasi berdasarkan tahun kalender memulai proses perencanaan strategis pada musim semi dan menyelesaikannya pada musim gugur, tepat sebelum melakukan penyusunan anggaran tahunan. Nah, proses perencanaan strategis terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama, meninjau dan memperbarui rencana tahun lalu. Setiap tahun, organisasi harus meninjau kembali rencana strategis yang telah ada dan memperbaruinya dengan data dan keputusan. Tahapan kedua yaitu menentukan asumsi dan juga pedoman. Asumsi yang digunakan untuk merumuskan rencana meliputi faktor-faktor eksternal seperti proyeksi ekonomi, regulasi pemerintah, juga harga bahan baku, dan lainnya. Yang ketiga, ada iterasi pertama. Unit bisnis menyusun draft awal rencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan. Nah, draft ini mencakup strategi operasional untuk mencapai tujuan jangka panjang. Lalu tahapan keempat, ada analisis oleh kantor pusat. Tim di kantor pusat akan mengevaluasi semua rencana yang telah disusun oleh unit-unit bisnis. Nah, analisis ini akan melihat konsistensi dan kelayakan rencana yang diajukan. Selanjutnya ada iterasi kedua. Berdasarkan analisis, perubahan atau penyesuaian dilakukan pada rencana yang telah diajukan, mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dan juga kebutuhan organisasi. Tahapan terakhir yaitu peninjauan dan juga persetujuan akhir. Pertemuan para pemimpin senior perusahaan secara rutin dilakukan untuk membahas rencana-rencana yang telah diperbarui. Nah, rencana-rencana ini kemudian dipresentasikan kepada Dewan Direksi untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan dari kepala eksekutif, rencana tersebut dijadikan dasar dalam menentukan anggaran tahunan perusahaan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran rencana strategis dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Oke, setelah tadi kita membahas tentang apa itu definisi perencanaan strategis, lalu apa manfaat perencanaan strategis itu sendiri, lalu ada analisis program-program, dan yang terakhir ada proses perencanaan strategis, maka kita bakal masuk ke kesimpulan akhir dari pembahasan kita hari ini. Jadi, kesimpulan akhir dari materi kita hari ini yaitu
Perencanaan strategis adalah proses yang sangat penting bagi keberlangsungan dan pertumbuhan suatu organisasi. Proses ini melibatkan perumusan tujuan jangka panjang, pengembangan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, juga alokasi sumber daya yang optimal. Perencanaan strategis tidak hanya sekadar membuat dokumen, tetapi juga merupakan alat yang efektif untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi, pengambilan keputusan dalam organisasi. Nah, dengan melakukan perencanaan strategi secara sistematis, organisasi dapat lebih siap menghadapi tantangan juga peluang yang muncul di masa depan. Proses perencanaan strategis melibatkan berbagai tahapan, mulai dari peninjauan rencana sebelumnya, penetapan asumsi dan pedoman, hingga analisis dan penyusunan rencana akhir. Nah, dari setiap tahapan memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa rencana yang dihasilkan relevan, realistis, dan juga dapat diimplementasikan. Meskipun perencanaan strategis memiliki banyak manfaat, namun juga memiliki beberapa keterbatasan. Oleh karena itu, penting bagi suatu organisasi untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap proses perencanaan strategis mereka agar tetap relevan dan efektif di masa depan. Secara keseluruhan, perencanaan strategis adalah investasi jangka panjang yang sangat bermanfaat bagi organisasi. Dengan melakukan perencanaan strategis yang baik, organisasi dapat meningkatkan kinerja, mencapai tujuan jangka panjang, dan memastikan keberlangsungan bisnis di masa depan. Oke, sekian pembahasan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.